Halo sahabat-sahabat Dr. Royman, kembali bersama saya Dr. Royman Simanjuntak di Royman DTKV YouTube channel. Tahukah Anda, banyak kasus kematian mendadak ternyata bukan terjadi saat aktivitas berat, melainkan di tempat yang kita anggap paling aman, kamar mandi. Dan yang sering terlibat bukan satu organ saja, tapi jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Di video ini kita akan bahas dengan bahasa sederhana. Kenapa hal ini bisa terjadi? Siapa yang beresiko? Dan yang paling penting, bagaimana cara mencegahnya? Sebagai dokter yang menangani jantung, paru, dan pembuluh darah, kami cukup sering menerima pasien yang sebelumnya terlihat baik-baik saja. Tidak sedang olahraga berat, tidak kecelakaan, tapi kejadiannya terjadi di kamar mandi. Ini yang membuat edukasi menjadi sangat penting. Fisiologi sederhananya begini. Mari kita bayangkan tubuh kita secara sederhana. Jantung seperti pompa air, pembuluh darah seperti pipa, paru-paru tempat pertukaran oksigen. Kenapa kamar mandi jadi momen beresiko? Di kamar mandi sering terjadi beberapa hal sekaligus. Mengejan saat BAB, berdiri mendadak, terkena air dingin. Semua ini menyebabkan perubahan tekanan yang sangat cepat di dalam tubuh. Dampaknya ke jantung. Saat mengejan atau perubahan posisi mendadak, tekanan di dalam dada naik tiba-tiba. Aliran darah ke otot jantung bisa berkurang sesaat. Pada pembuluh jantung yang sudah menyempit, ini bisa memicu gangguan irama atau serangan jantung. Dampaknya ke pembuluh darah. Tekanan yang melonjak mendadak bisa membuat pembuluh darah besar yang sudah rapuh mengalami robekan atau pecah. Ini yang bisa terjadi pada kasus stroke, perdarahan, atau robekan pembuluh darah besar, aorta. Dampaknya ke paru-paru. Pada sebagian orang, terutama yang jarang bergerak, bisa terbentuk bekuan darah di kaki. Saat tekanan berubah, bekuan ini bisa lepas dan berpindah ke paru-paru. Kondisi ini disebut emboli paru dan bisa terjadi sangat cepat. Inilah kenapa kejadiannya sering tampak mendadak, padahal prosesnya sudah berlangsung lama sebelumnya. Nah, siapa yang lebih berisiko? Risiko tentu tidak sama pada semua orang. Lebih tinggi pada mereka yang memiliki tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, kebiasaan merokok, usia di atas 40 tahun. Seringkali kelihatan sehat, tapi pembuluh darahnya sudah bekerja ekstra keras. Pencegahannya, kabar baiknya, banyak hal bisa dicegah dengan langkah sederhana. Biar gampang diingat, kita pakai satu mnemonik. Ingat dada. I, istirahat saat BAB, jangan mengejan. Mengejan terlalu kuat meningkatkan tekanan di dada dan pembuluh darah secara drastis. N, naik berdiri pelan-pelan. Beri waktu tubuh beradaptasi supaya aliran darah tidak berubah mendadak. G, gula dan tekanan darah dikontrol. Tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah perlahan tanpa terasa. A, awas gejala dada. Nyeri dada, sesak, berdebar, atau pusing jangan dianggap sepele. T, tidak menunda periksa. Lebih baik periksa lebih awal daripada menyesal di kemudian hari. Dengan mengenali tanda-tanda lebih awal, banyak kondisi jantung dan pembuluh darah bisa dicegah dan ditangani dengan lebih baik. Pergi ke pasar membeli lada. Pulangnya mampir beli pepaya. Kalau dada mulai terasa beda, jangan diabaikan. Periksa ya. Biar gampang diingat sehari-hari, ingat satu hal tadi. Ingat dada. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua lebih peduli pada kesehatan jantung, paru, dan pembuluh darah. Salam sehat, Dr. Royman.